bersama, pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Mahkotailah Tuhan, Raja kehidupan, sorakanlah kemenangan atas keselamatan, muliakanlah Dia yang mati dan bangkit, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Tuhan Raja damai, kuasanya besar, di tengah ancaman perang doa terus terdengar, kerajaannya kekal, miliknya selamanya, darahnya yang telah tercurah berkenan di surga. Mahkotailah Tuhan, Raja Maha Kasih, ternyatalah kuasanya indah dan mulia, pujilah penebus yang mati bagiku, puji dan muliakan Tuhan selama-lamanya. Saya meminta dengan hormat Pak Bapak Pendeta Yan dari GGRI untuk membawakan doa pembukaan. Baik, kalau begitu mari kita semua satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini Tuhan telah membawa kami, membimbing kami, dan menjaga kami hingga pada tempat ini. Kami bersyukur dalam perencanaan yang telah Tuhan siapkan. Sekarang kami hadir di tempat ini untuk mendengarkan seminar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin acara ini dari awal hingga pada akhirnya. Dan biarlah segala setiap pembicaraan, setiap pengajaran yang diberikan, semuanya membuat kami paham tentang apa itu Alkitab dan apa itu kebenaran Tuhan. Kami serahkan pembicara-pembicara yang akan berbicara, biarlah semuanya Tuhan urapi dengan roh-Mu yang kudus. Dan Tuhan juga memberikan hati kami dengan roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan dapat kami terima dengan hati yang seperti tanah yang subur. Kami serahkan sesi demi sesi, kami serahkan waktu demi waktu hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seminar ini ke dalam tangan Bapa yang ada di dalam surga. Amin. Mari kita semua menyanyikan lagu Rajakanlah Yesus, bait yang terakhir saja, yang keempat saja. Dan saya akan mempersilahkan untuk sesi pertama Bapak Penginjil Eben untuk naik di atas untuk di tempat ini. Mari kita nyanyikan bait yang keempat saja. Mahkotailah Tuhan, Raja Maha Kasih, ternyatalah kuasanya indah dan mulia, pujilah penebus yang mati bagiku, pujilah muliakan Tuhan selama-lamanya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam ya. Kita akan memulai sesi yang pertama pada malam hari ini. Tema saya malam ini adalah prinsip-prinsip penafsiran Alkitab.
Saudara-saudara, berkenaan dengan tema ini, ada 3 poin yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah polivalensi atau univalensi, tanda tanya. Lalu yang kedua adalah metode gramatika historis. Dan yang ketiga adalah lingkaran konteks. Mari kita mulai dengan yang pertama, polivalensi atau univalensi. Di dalam bukunya ia berikan kita kisahnya, Richard Pratt menceritakan perselisihan yang terjadi antara seorang dosen dengan seorang mahasiswa. Saat itu mahasiswa tersebut berkhotbah mengenai kekekalan Allah dari Kejadian 1 ayat 1. Sesudah berkhotbah, dosen bertanya, "Katakanlah secara singkat, apa pendapatmu tentang ayat itu?" Segera mahasiswa itu menjawab, "Itu berarti bahwa Allah itu kekal adanya." Dosen itu kemudian menegaskan, "Bukan, engkau tidak menangkap maksudnya. Arti ayat itu adalah Allah menciptakan segala sesuatu." Setelah merenung sejenak, mahasiswa itu menyanggah. Dia mengatakan, "Saya pikir keduanya benar. Ayat itu bisa bermakna Allah itu kekal adanya, tetapi juga bisa bermakna Allah menciptakan segala sesuatu." Karena tidak sabar lagi, dosen itu membentak mahasiswanya lalu kemudian mengatakan, "Tidak mungkin. Setiap ayat atau perikop dalam Alkitab hanya mempunyai satu makna." Perselisihan di antara mereka ini, saudara-saudara, ternyata merupakan perselisihan yang penting karena topik inilah yang di sepanjang sejarah penafsiran Alkitab menjadi bahan perdebatan di antara para sarjana. Inti permasalahannya adalah apakah setiap ayat atau perikop atau teks di dalam Alkitab memiliki satu makna atau lebih. Satu makna atau makna jamak. Satu makna atau multi makna. Pemahaman bahwa setiap teks memiliki makna jamak atau multi makna disebut polivalensi. Sedangkan pemahaman bahwa setiap teks memiliki hanya satu makna atau makna tunggal disebut univalensi. Mari kita elaborasi 2 pandangan ini lebih jauh, saudara-saudara. Kita mulai dengan polivalensi. Pemegang polivalensi mengatakan, karena Allah adalah penulis utama Alkitab, maka kitab suci memuat banyak arti yang melampaui jangkauan maksud orang yang menulisnya. Sebelum reformasi, Agustinus, salah seorang bapak gereja yang sangat penting, memberikan ringkasan yang penting untuk posisi ini. Agustinus mengatakan, penjelasan apalagi yang lebih leluasa dan produktif yang telah Allah berikan sehubungan dengan kitab suci selain kata-kata yang sama yang bisa dimengerti dalam beberapa maksud. Perhatikan saudara-saudara, melalui memberikan penekanan yang penting pada fakta bahwa Alkitab adalah tulisan ilahi, pada gilirannya telah membimbing sebagian besar penafsir di masa sebelum reformasi untuk menegaskan bahwa teks Alkitab memiliki makna jamak. Pada zaman setelah reformasi, polivalensi juga diterima secara luas, tetapi dengan alasan yang berbeda. Semua perhatikan ke depan ya, jangan lihat yang telat ya, perhatikan ke depan. Di dalam banyak hal saudara-saudara, bagi mereka polivalensi itu inheren dalam bahasa itu sendiri. Di dalam banyak hal kalau kita perhatikan, akar dari pendapat ini
dapat ditelusuri sampai kepada filsuf yang penting di abad ke-18, yaitu Friedrich Schleiermacher. Dia mengatakan bahwa bahasa menetapkan parameter makna yang mungkin ada, namun dalam batasan itu, teks yang sama dapat berarti banyak hal. Kalau hanya dengan meneliti sebuah dokumen saja, tidaklah selalu memadai bagi para pembacanya untuk menentukan sebuah arti tertentu. Untuk menentukan artinya, pembaca harus melihat bahwa di luar teks tersebut ada pengalaman psikologis penulisnya. Ekspresi yang sama bisa berarti banyak hal selama kita tidak mempunyai titik acuan referensi yang lain. Jadi di sini saudara-saudara, para penafsir yang berdiri pada jalur pemikiran Schleiermacher meneguhkan polivalensi, tetapi dengan memberikan penekanan yang penting kepada penulis manusia. Agustinus menekankan kepenulisan ilahi Alkitab. Schleiermacher menekankan kepenulisan manusia untuk meneguhkan polivalensi. Selain itu saudara-saudara, ada lagi sarjana yang lain yang juga meneguhkan polivalensi, tetapi penekanan diberikan kepada pembaca. Menurut pemegang pandangan ini, arti sebuah teks ditemukan oleh pandangan ideologis pembacanya. Ketika pembaca memandang satu teks dari berbagai perspektif, dari berbagai sudut pandang, arti yang berbeda-beda bermunculan. Ini polivalensi. Teks bisa bermakna jamak. Sekarang kita masuk kepada univalensi. Berbeda dengan polivalensi, para penafsir yang lain memandang firman Tuhan sebagai univalensi. Sebuah teks hanya bermakna tunggal, yaitu makna yang diartikan oleh penulisnya. Kalau kita amati dengan teliti, saudara-saudara, pandangan univalensi ini ternyata memiliki banyak paralel dengan pengalaman kita sehari-hari. Kita lebih sering beranggapan bahwa pernyataan kita ketika kita menyampaikan sesuatu, kita beranggapan bahwa pernyataan yang keluar dari mulut kita itu mempunyai satu arti sesuai dengan yang kita maksudkan. Ketika seorang teman salah paham dengan kita mengatakan, "Kamu jangan salah paham, bukan begitu maksudku. Maksudku adalah gini," lalu kita jelaskan bla 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 bla. Kita memberikan klarifikasi, menjelaskan apa yang kita katakan, supaya dipahami teman sesuai dengan yang kita maksudkan. Maka demikian juga dengan univalensi. Para reformator abad ke-16, mereka merupakan pemegang univalensi. Mereka menghargai sensus literalis atau makna harafiah sebagai norma semua interpretasi atau penafsiran. Ketika menafsirkan Galatia 4 ayat 22, John Calvin mengatakan makna sejati kitab suci, atau dalam bahasa Latin ia sebut sebagai verum sensum scripturae, adalah makna yang wajar dan sederhana. Kemudian, seorang yang hidup hampir sejaman dengan Calvin, William Ames namanya. Namanya William Ames, hidup 1576 sampai 1631. Mengungkapkan poin ini dengan begitu meyakinkan. Dia mengatakan, hanya ada satu makna untuk setiap teks firman. Jika tidak, makna firman bukan saja tidak jelas dan tidak pasti,
melainkan tidak punya makna sama sekali. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena apapun yang tidak bermakna satu hal, pastilah tidak bermakna apapun. Demikian yang dikatakan William Ames. Pandangan ini, saudara-saudara, pandangan univalensi ini diterima begitu luas di antara para akademisi pada abad ke-17, sehingga kemudian disusun di dalam pengakuan iman Westminster. Salah satu pengakuan iman yang penting di dalam tradisi reform, tepatnya dari tradisi reform Inggris. Di dalam pengakuan iman Westminster dikatakan, arti sepenuhnya setiap teks Alkitab bukan jamak, melainkan tunggal. Apa yang tertuang di dalam pengakuan iman Westminster ini, saudara-saudara, di kemudian hari dikomentari oleh seorang teolog namanya Macpherson. Macpherson ini, saudara-saudara, komentarnya terhadap pandangan yang diungkapkan di dalam pengakuan iman Westminster mengenai univalensi, kemudian komentar dia ini mewakili aliran utama pemikiran ortodoks selama abad ke-19. Macpherson mengatakan, jika kita tidak mau membawa kerancuan terhadap isi pewahyuan ilahi, kita harus mempertahankan satu makna saja bagi firman, yaitu makna harafiah yang diperoleh melalui penyelidikan yang cermat atas teks itu sendiri. Nah, sampai di sini, saudara-saudara, kita telah melihat pandangan polivalensi dan pandangan univalensi. Teks firman Tuhan menurut polivalensi multi makna atau bermakna jamak. Univalensi mengatakan teks firman Tuhan bermakna tunggal, hanya satu makna. Nah, sekarang kita masuk kepada kesimpulan dari dua pandangan ini, mana yang benar, mana yang harus kita pilih. Polivalensi atau univalensi, saudara-saudara. Perhatikan dengan baik, saudara-saudara. Jika sebuah teks dapat bermakna lebih dari satu, pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu pasti bahwa kita telah memahaminya dengan tepat? Bagaimana kita membedakan penafsiran yang benar dengan penafsiran yang salah? Jika suatu makna tidak dibatasi oleh maksud penulisnya, tidakkah kita bakal hanyut dalam lautan ketidakpastian? Karena itu, saudara-saudara, untuk menghindari semua kesulitan ini, kita meneguhkan pandangan univalensi. Setiap teks di dalam kitab suci, secara khusus ya, setiap teks hanya memiliki satu makna, yaitu makna yang dimaksud oleh penulis. Makna inilah yang kita sebut sebagai original meaning, atau makna asli dari suatu teks Alkitab. Makna asli adalah pengertian sebuah teks dalam setting penulis dan pembaca asli atau pembaca pertamanya. Sebagai contoh, makna asli Lukas pasal yang pertama ayat 1-4 adalah makna yang dipahami dalam setting Lukas, penulis Injil Lukas sebagai penulis Injil Lukas, dan Theophilus sebagai pembaca asli Injil Lukas. Jadi ini posisi kita. Pertanyaannya, saudara-saudara, mungkinkah makna asli sebuah teks dalam Alkitab dapat ditemukan? Inilah yang akan kita bahas dalam poin kita yang kedua, metode gramatika historis. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak sarjana menyangkal kemungkinan untuk menemukan makna asli. Mereka mengatakan
Meskipun para penulis mempunyai satu makna tertentu di dalam benak mereka ketika menulis, namun sekarang makna tersebut sudah tidak ada pada kita. Mengapa, saudara-saudara? Karena semua penulis Alkitab sudah mati ribuan tahun yang lalu. Musa sudah mati, Matius sudah mati, Paulus juga sudah mati. Kita tidak bisa lagi bertanya secara langsung kepada mereka. Karena itu, penafsiran yang objektif tidak mungkin dilakukan, dan makna yang dimaksud penulis telah hilang untuk selamanya bagi kita. Ini keberatan yang pertama. Selain itu, ada lagi keberatan yang lain, saudara-saudara. Mereka mengatakan, ada jurang yang sangat lebar antara kita dengan dunia Alkitab. Ada perbedaan budaya antara kita dengan orang Ibrani kuno dan orang Yunani kuno. Ada perbedaan adat istiadat dan bahasa antara kita dengan mereka. Ada perbedaan kebiasaan dan lingkup pergaulan, dan ada perbedaan jarak waktu ribuan tahun antara kita dengan mereka yang di dalamnya Alkitab ditulis. Karena perbedaan-perbedaan yang sangat ekstrim ini, maka makna asli tidak mungkin lagi ditemukan. Demikian keberatan dari mereka, saudara-saudara. Lalu, bagaimana kita menjawab kesulitan-kesulitan ini, saudara-saudara? Disinilah arti penting metode gramatika historis. Ungkapan gramatika historis muncul pertama kali dalam buku K.A.G. Keil tentang risalah penafsiran pada edisi 1788. Sesuai namanya, ada dua aspek yang penting yang ditekankan di sini. Yang pertama, gramatika, yang kedua, historis. Aspek gramatika atau tata bahasa menekankan studi tentang aturan-aturan yang beroperasi dalam bahasa. Di dalam kedaulatannya, Tuhan berkenan mewahyukan firman-Nya kepada manusia, bukan dalam bahasa malaikat, melainkan dalam bahasa manusia. Dari begitu banyak bahasa manusia yang ada di bumi, Tuhan memilih bahasa Ibrani dan bahasa Yunani sebagai media untuk menyatakan firman-Nya, karena kedua bahasa inilah yang paling mungkin mengakomodasi keluasan dan kekompleksan firman Tuhan, sekaligus dapat menyampaikan maksud firman Tuhan dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Karena itu, saudara-saudara, sebagaimana yang berlaku pada semua bahasa, kedua bahasa ini juga memiliki aturan-aturan yang beroperasi di dalamnya. Ada sistem verba, ada sistem nomina, ada pola penempatan subjek, predikat, objek yang khas dalam satu kalimat, dan juga ada ungkapan-ungkapan tertentu dengan nuansa-nuansa yang tertentu dan sebagainya. Kemudian, aspek historis berbicara mengenai setting asli dunia Alkitab. Alkitab kita, saudara-saudara, Alkitab kita ini bukan ditulis di ruang hampa. Alkitab ini, saudara-saudara, Alkitab kita juga ini bukan diturunkan secara langsung dari surga, tetapi ditulis dalam periode waktu tertentu di dalam sejarah dan dalam konteks kehidupan sosial orang Ibrani. Maka karena itu, saudara-saudara, kita dimungkinkan dan kita juga perlu
mempelajari budaya mereka, mempelajari adat istiadat mereka, mempelajari geografi dan topografi mereka, dan kita juga perlu belajar mengenai kepercayaan-kepercayaan religius bangsa-bangsa lain di sekitar mereka, interaksi mereka dengan budaya Helenis, dan juga interaksi mereka dengan hukum-hukum Romawi, dan sebagainya. Inti dari semua ini adalah berusaha sedemikian rupa membawa diri kita yang hidup di zaman modern ini masuk ke dalam zaman penulis dan pembaca asli Alkitab. Dua jalan inilah, saudara-saudara, gramatika dan historis, yang melaluinya kita dimungkinkan untuk mendapatkan makna asli dari teks-teks dalam Alkitab. Namun demikian, setelah kita mendapatkan makna asli, tugas kita sebagai seorang penafsir belum selesai. Di tahap berikutnya, kita harus bertanya, apa signifikansi makna asli tersebut bagi saya yang hidup di saat ini? Ini berbicara mengenai relevansi makna asli tersebut bagi saya. Setelah kita mendapatkan poin ini, maka tahap yang terakhir dari tugas penafsiran adalah kita harus membagikan signifikansi makna asli bagi saya itu kepada orang lain. Inilah yang disebut khotbah. Jadi, hilir dari pekerjaan penafsiran adalah khotbah. Melalui khotbah, panggilan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain terpenuhi. Poin pertama, polivalensi atau univalensi. Poin kedua, metode gramatika historis. Poin yang ketiga yang terakhir, lingkaran konteks. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ungkapan kuno di dalam bidang sastra mengatakan, the text without the context is a pretext. Teks tanpa konteks adalah teks yang keliru. Ayat-ayat individual di dalam Alkitab kita, ayat-ayat individual tidak berada dalam keterpisahan, tetapi berada dalam sebuah perikop. Perikop merupakan bagian dari sebuah pasal. Pasal merupakan bagian dari sebuah kitab. Sebuah kitab merupakan bagian dari sebuah korpus. Tahu korpus? Korpus adalah kumpulan kitab yang ditulis oleh satu orang. Sebagai contoh, Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru menulis 13 kitab. Salah satunya Roma. Maka Roma merupakan korpus dari tulisan-tulisan Paulus. Korpus, saudara-saudara, merupakan bagian dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru merupakan bagian dari keseluruhan Alkitab. Inilah yang kita sebut sebagai lingkaran konteks. Lingkaran konteks. Memulai titik berangkatnya dari teks yang akan kita tafsirkan, kemudian bergerak keluar ke konteks dekatnya, lalu kemudian terus bergerak sampai ke konteks yang paling jauh, yang paling luar. Di satu sisi, sangat penting untuk memperhatikan konteks. Dari konteks dekat sampai konteks yang paling jauh. Tetapi di sisi yang lain, saudara-saudara, kita juga harus realistis. Sebuah perikop atau sebuah teks dalam Alkitab tidak harus dimasukkan dalam kesatuan yang luas seperti dalam satu kitab, satu korpus, atau bahkan dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru.
Tetapi yang pasti, satu ayat atau satu perikop atau satu teks harus dihubungkan dengan konteks yang paling dekat. Pertimbangkan secara cermat ayat-ayat yang terletak langsung sebelum dan sesudah teks yang akan kita tafsirkan. Sekali lagi, pertimbangkan dengan cermat. Kalau ini adalah teks yang kita tafsirkan, pertimbangkan dengan cermat ayat-ayat sebelum dan setelah teks yang akan kita tafsirkan. Konteks dekat merupakan penentu terakhir bagi semua keputusan berkenaan dengan makna dari suatu teks. Memahami konteks sangat penting karena hanya melaluinya kita bisa memahami makna teks dengan benar. Seorang teolog bernama Grant Osborne bahkan mengatakan, saudara-saudara, suatu konteks tidak hanya menolong kita memahami makna, tetapi kontekslah yang menghasilkan makna. Demikian saudara-saudara yang saya bisa paparkan pada malam hari ini bagi kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Untuk sesi yang kedua, selanjutnya langsung saja saya berikan kepada